Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika, dan mungkin ini yang terakhir kalinya Bapak ngasih materi video pelajaran informatika kelas 8 ya. Sekarang kita akan pelajari tentang materi rumus logika ya, rumus logika yang menentukan peringkat atau ranking ya, dan yang satu lagi tentang menentukan kenaikan kelas atau tidak ya. Kalau misalkan untuk menentukan peringkat itu adalah rumusnya rank ya. Sekali lagi, untuk menentukan rumus peringkat atau ranking itu disebut dengan rank ya. Sekali lagi, rank. Dan untuk menentukan suatu kondisi seperti menentukan naik atau tidak naik siswa ya, kita pakai rumus yang namanya if. If itu kalau diartikan itu adalah jika ya. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel-nya seperti biasa ya. Di desktop kalian klik aja 2 kali. Nah, kalau sudah timbul ya kerjanya, kalian klik ya atau buka. Nah, di sini desain dokumen yang ini dibuka. Nah, oke. Ini ya data yang kalian sudah kerjakan ya. Dari penjumlahan nilai, dari rata-rata nilai, kemudian dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Dan sekarang kita akan membuat lagi rumus logika ya, ranking dan menentukan naik atau tidak naik kelas ya. Kalian harus perhatikan seksama, sebab kalau kalian tidak memperhatikan maka rumusnya akan tidak berfungsi. Sebab ini rumusnya kita akan membuat sendiri ya, sebab kita membuat ya dalam tabel AutoSum itu tidak harus ini ada if, tapi kalian harus memakai penentuannya, kondisinya bagaimana ya. Kita lihat untuk pertama kita buat yang namanya kolom baru ya. Di sini 2 kolom baru, satu ya, klik aja yang ada hurufnya, klik hurufnya, kemudian klik kanan, kemudian insert. Dia otomatis akan membuat kolom baru, klik kanan, kemudian insert. Oke, setelah sudah, kemudian kalian membuat kolomnya. Di sini misalkan peringkat. Peringkat kelas. Dan satu lagi kenaikan kelas ya. Perhatikan seksama ya. Bapak akan perbesar dulu kolomnya biar kelihatan lebih jelas ya. Untuk memperbesar di sini ada zoom ya, untuk memperbesar, untuk memperkecil tampilan ya. Nah, kemudian kita klik 2 kali masuk ke sel R7 ya. Kemudian ya, itu penulisan rumus jangan lupa pakai yang namanya sama dengan. Pasti itu mah kalau misalkan kalian membuat rumus itu pasti pakai yang namanya sama dengan ya, semuanya. Mau rumus matematika, mau rumus teks, mau rumus logika, itu pasti yang namanya sama dengan. Oke. Kemudian untuk peringkat tadi Bapak bilang itu rumusnya adalah rank ya. Sekali lagi, untuk rumus peringkat ya,
ini adalah rank, ya, peringkat, ya. Kemudian setelah itu rumusnya rank, kemudian kalian pakai yang namanya kurung. Nah, di sini di bawah timbul, ya, acuannya bagaimana, ya, prosedurnya bagaimana, cara membuat rumus yang benar, ya. Nah, kalau di sini number, ya, number itu adalah acuannya, sel acuannya. Kita pilih acuan selnya apa, ya. Acuan selnya misalkan di sini bisa ada jumlah nilai atau rata-rata nilai, ya. Dua acuannya. Misalkan mau cuma nilai boleh, tapi Bapak akan membuat yang namanya rata-rata nilai. Oke, rata-rata nilai misalkan di sini kita ada yang namanya N7, ya, N7. Sekali lagi dari N7, ya. Nah, di sini akan muncul number N7, kemudian titik koma. Di sini ada titik koma kan? Titik koma. Nah, kemudian setelah titik koma kemudian ref. Referensinya bagaimana, dari sel berapa sampai ke berapa, ya. Di sini kalian, ya, pakai yang namanya simbol. Jangan lupa pakai yang namanya simbol dolar N7, N, ya, dari awalnya N, kemudian simbol lagi dolar lagi, kemudian 7. Nah, ya, dan sampai 7, kemudian titik 2 sampai titik 2, ya. Titik 2 nya sampai mana? Dan sampai N7 sampai mana? Dolar lagi, N lagi, dolar lagi, ya. Ini kolom, ya. Di sini kolom, ya, kolom apa, kolom N, kemudian barisnya berapa. Ini terakhir kita sampai baris ke 44, baris 44, ya. Di sini maaf 44. Kemudian ada lagi, ada ini titik koma lagi. Sudah selesai referensi titik koma lagi. Nah, di sini order itu perintahnya apa? Apakah descending maupun ascending? Descending itu berdasarkan dari jumlah terkecil dulu, descending. Sedangkan ascending itu dari jumlah nilai atau rata-rata nilai yang terbesar dulu. Di sini kita coba dari descending yang terkecil dulu ke yang terbesar, ya. Udah, kemudian titik dan itu 0, kemudian tutup kurung. Setelah tutup kurung, ini kalau penulisannya benar, sekali lagi harus perhatikan seksama, ini penulisan rumusnya harus benar, sebab tidak akan berfungsi kalau kalian salah mengetik. Misalnya salah mengetik titik koma, misalnya mengetik titik 2, atau salah acuannya, ya. Kemudian enter. Nah, kemudian ini lihat hasilnya seperti ini, ya. 34, dia rankingnya 34. Nah, kalian kalau misalnya sudah memakai tanda dolar, ya, rumusnya kalau memakai tanda dolar seperti ini, kalian tinggal tarik ke bawah. Tarik ke bawah, tekan blokannya, tekan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, berhubung ini sini ada jumlah nilai yang sama, kita harus ganti, misalkan harus dibedakan, ya. Nah, misalkan seperti ini. Jumlah nilainya, nah ini nih, ini ada yang sama, misalkan ada 79, misalkan ada 78, ada 77, kemudian 80, nah, ada 81, kemudian adalah 76, kemudian di sini ada lagi 75, di sini ada 77 dan 79 adalah kemudian 81, 75, 76,
Ini namanya misalkan 80, 81, 879, ada 82, 81. Pokoknya kalau misalkan ada yang berbeda, itu tergantung kalian untuk membedakannya ya. 80. Nah, ini ada yang sama juga. 80. Nah, di sini hasil rankingnya juga pasti akan langsung berbeda semua. Nah, oke, ya. Nah, nah itulah rumus peringkat ya, rank ya. Nah, sekarang kita coba ya untuk membuat rumus kenaikan kelas. Nah, di sini untuk kenaikan kelas kita juga harus teliti dalam pembuatannya ya. Coba kita mulai. Kalian masuk dulu ke selnya S7, kemudian kalian sama dengan ya. Ini rumusnya untuk menentukan kenaikan kelas itu pakai rumus if. If itu jika ya. If jika dalam kurung, nah disitu langsung ada logical testnya, pernyataan logikanya bagaimana. Nah, pernyataan logikanya untuk menentukan kenaikan kelas kita bisa patokannya ini peringkat kelas ya, patokannya peringkat kelas. Seperti misalkan jika sel, nah ini acuannya ya R7, misalkan acuannya 7 lebih besar dari, misalkan di sini kan ada berapa siswa, di sini ada 38 siswa, misalkan 38 siswa. Kita misalkan tidak mungkin semua siswa itu naik kelas. Kita misalkan jika ya patokannya sel R7 lebih besar dari, misalkan kita ambil 36 orang ya, 36 orang. Oke. Titik 2 titik koma, kemudian tanda kutip tidak naik kelas, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, kemudian naik kelas. Lawannya tidak naik adalah naik kelas. Kemudian tutup kurung. Nah, ini artinya jika ya sel dari R7, isi dari sel R7 ya lebih besar dari 36. Misalkan tadi rankingnya berapa? 34 ya. Itu kalau misalkan lebih besar dari 36, dia akan tidak naik. Tapi sebaliknya kalau kurang dari 36, dia akan naik kelas. Ya, sekali lagi. Jika if ya isi dari sel R7 yang peringkat itu lebih besar dari 36 ya, dia akan tidak naik kelas. Hasilnya tidak akan naik kelas, tidak akan naik kelas. Tapi kalau misalnya kurang dari 36, dia akan naik kelas. Ya, paham? Oke, kalau sudah paham, coba kalian enter. Nah, di sini hasilnya dia naik kelas sebab dia sekali lagi tidak lebih besar dari 36. Dia 35. Jadi dia otomatis pernyataannya hasilnya yaitu naik kelas. Nah, kalau sudah berhasil, kalian tinggal tarik ke belakang atau tinggal tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Nah, ada yang tidak naik? Ada, ternyata ini adalah 36. Nah, di sini ada pernyataannya kan
lebih besar sama dengan, ya. Kalau sama dengan itu 36 juga tidak naik, ya. Tapi kalau misalkan lebih besar 36, hasilnya naik kelas, ya. Kalau misalnya pakai 36 nggak pakai sama dengan, dia naik kelas, ya. Lebih besar dari 36. Kalau misalnya lebih besar 36, berarti dia kalau sama dia naik kelas. Tapi kalau misalkan pakai sama dengan, dia otomatis tidak naik kelas sebab sama, tidak naik kelas juga, ya. Paham? Kalau tidak, kita balik lagi, ya. Di sini kan 36 peringkatnya, ya. Di sini pernyataannya tidak naik kelas sebab dia rankingnya 36. Tapi di sini ada sama dengan, ya. Kalau sama dengan yang hasilnya 3 sama 36 juga, dia tidak naik. Tapi kalau misalkan dihapus 36-nya lebih besar dari 36, berarti nilainya berarti tingkat 37 dan 38 yang tidak naik. Sedangkan yang 36 itu naik, ya. Tapi di sini Bapak kasih rumus sama dengan 36. Jadi yang tidak naik itu 3 orang, 36, 37, 38. Ya. Paham? Nah, di sini ada 3 orang, ya, yang tidak naik. 1 2 3, ya, lainnya tidak ada. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak materi sekarang. Mungkin ini materi yang terakhir. Bapak harap kalian melihat, ya, video materi ini, sebab nanti untuk ulangan ujian informatika materinya itu ada beberapa dari video materi informatika yang dulu-dulu, ya, seperti membuat tabelnya bagaimana, kemudian membuat rumus teksnya, menggabungkan teks atau kalimat, kemudian rumus matematika sederhananya seperti mencari jumlah nilai dan data-data nilai, dan yang terakhir yaitu rumus rumus logika yang sederhana seperti rumus logika nilai tertinggi, nilai terendah, dan mungkin yang agak jauh lebih rumit atau kompleks itu rumus peringkat kelas dan rumus kenaikan kelas. Ya, Bapak harap kalian melihat materi video ini, sebab kalau tidak melihat nanti ulangannya tidak bisa, sebab itu ada soal berdasarkan materi video informatika ini, ya. Cukup sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak harapkan kalian di rumah sehat-sehat saja, ya. Sehat-sehat saja dan terus rajin belajar di rumah meskipun di rumah. Sekali lagi, ya. Sekali lagi Bapak harapkan kalian sehat walafiat, ya. Dan Bapak doakan supaya kalian sehat terus, ya, sampai kita ketemu lagi, ya, di sekolah. Ya, Bapak harapkan kita kembali, ya, seperti biasa ke sekolah, ya, belajar seperti biasa, ya. Tapi tidak semangat untuk belajar di rumah, ya. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.